ke-6. Halo semuanya, perkenalkan aku Fitri Nur Elsyah dari nomor absen 16. Halo semuanya, saya Jihatul Fadila nomor absen 19. Halo semuanya, saya Nabila Oleh Putri dengan nomor absen 29. Halo semua, nama saya Reno Wigisa Smito, saya dari absen 33. Halo semuanya, saya Sandra dari absen 34. Halo, saya Sri Harida dari absen 36. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal yang mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Istilah gampangnya, ketika kamu nabung di bank dengan suku bunga majemuk, maka perhitungan bunga yang akan kamu dapatkan adalah modal awal tabunganmu ditambah dengan akumulasi bunga yang akan kamu dapatkan di setiap periodenya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor bunga majemuk. Pertama, ada frekuensi, rentang waktu, dan bunga. Pertama, ada frekuensi. Pembayaran per tahun yang dilakukan akan mempengaruhi hasil bunga majemuk yang dihasilkan. Selanjutnya, rentang waktu. Bunga majemuk mempunyai dampak yang tinggi pada horizon investasi yang tinggi dan berlawanan pada horizon investasi yang pendek. Yang terakhir, bunga. Suku bunga bisa berdampak signifikan. Contohnya, bunga yang lebih tinggi berkontribusi lebih pada investasi. Rumus bunga majemuk ialah NN sama dengan M0 dikalikan 1 plus I pangkat N, di mana NN sama dengan tabungan setelah N periode, MO sama dengan modal awal, I sama dengan persentase bunga, dan N sama dengan periode penyimpanan uang. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari bunga majemuk. Soalnya adalah sebuah modal sebesar 1.200.000 diperbungakan dengan bunga majemuk sebesar 4% per tahunnya. Tentukanlah besar modal itu setelah 5 tahun. M0-nya adalah 1.200.000, I-nya adalah 4%, dijadikan desimal menjadi 0,04, N-nya adalah 5. MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah I pangkat N. N-nya adalah 5, jadi M5. M5 sama dengan 1.200.000 dikalikan 1 ditambahkan 0,04 pangkat 5. 1 ditambah 0,04 adalah 1,04. 1,04 dipangkatkan 5 menjadi 1,2167. Kemudian 1.200.000 dikalikan 1,2167 adalah 1.460.040 rupiah. Jadi besar modal setelah 5 tahun adalah 1.460.040 rupiah. Anuitas adalah kontrak antara pembeli dan perusahaan asuransi yang memberikan pembayaran rutin terhadap pembeli sebagai imbalan atas pembayaran sekaligus. Anuitas sendiri paling sering digunakan secara umum sebagai untuk membangun pendapatan tetap di masa pensiun. Berbagai pilihan cara anuitas dapat mempengaruhi pembayaran anuitas itu sendiri, sebagai pembayaran seumur hidup atau pembayaran seumur hidup terhadap pasangan yang masih hidup. Jadi jenis anuitas dibagi menjadi 4. Yang pertama ada anuitas biasa. Anuitas biasa merupakan suatu jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan secara berkala yang terjadi di akhir periode. Yang kedua ada anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo merupakan suatu jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi di awal periode. Yang ketiga ada anuitas ditangguhkan. Anuitas ditangguhkan merupakan suatu jenis anuitas atau penerimaan yang dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau yang dilakukan setelah lewat dari jangka waktu tertentu. Dan karena itu, pembayaran atau penerimaan dapat ditunda. Yang keempat ada anuitas langsung. Anuitas langsung merupakan suatu anuitas di mana pembayaran atau penerimaan yang terjadi secara berkala selama periode waktu tertentu atau yang dilakukan secara langsung tanpa adanya penundaan dalam periode tertentu. Di sini saya akan menjelaskan rumus dan contoh anuitas.
Sebagai berikut, anuitas sama dengan SP kali I dikali 30 dibagi 360. Dengan keterangan, SP merupakan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, I merupakan suku bunga per tahun, 30 merupakan jumlah hari dalam sebulan, dan 360 merupakan jumlah hari dalam satu tahun. Namun, rumus perhitungan anuitas ini dikembangkan lagi menjadi sebagai berikut. Dengan keterangan P merupakan pokok pinjaman, I merupakan suku bunga, dan T merupakan periode kredit. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dari rumus yang tadi. Kamu adalah seorang pebisnis UMKM yang memiliki utang modal usaha sebesar 12 juta rupiah. Utang ini memiliki periode pembayaran selama 12 bulan dengan bunga 10%. Jika kita hitung jumlah bunga yang harus dibayar dan juga cicilan per bulan berdasarkan rumus bunga anuitas, maka cicilan bulanan dihitung dengan cara ini. Maka untuk perhitungan bulannya bisa dilihat di tabel berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan anuitas. Kelebihan anuitas yaitu memudahkan nasabah dalam membayar kewajibannya dengan jumlah yang tetap, sehingga nasabah dapat memastikan pengeluaran dana pada bulan depan dan selanjutnya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari anuitas. Kekurangan anuitas yaitu memiliki risiko pembayaran angsuran yang lebih tinggi karena kenaikan bunga. Saat kenaikan bunga kredit, bank akan menaikkan juga beban bunga kredit sehingga angsuran yang akan dibayar juga lebih tinggi. Tapi dengan anuitas, dia itu tak perlu khawatir dengan cicilan yang lebih tinggi saat kenaikan bunga. Demikian juga sebaliknya, debitur dapat menikmati cicilan yang lebih rendah saat bunga turun.